Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase dalam menstruasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa menstruasi ini merupakan kondisi yang normal dan terjadi berulang pada setiap perempuan. Nah, menstruasi adalah keluarnya darah dari dalam uterus yang diakibatkan oleh melurutnya lapisan dinding rahim disertai pelepasan endometrium. Nah, pendarahan yang terjadi pada kejadian menstruasi menandakan bahwa rahim telah berfungsi. Nah, menstruasi ini dikendalikan oleh hormon dan aktif pada masa reproduktif, yaitu sejak pubertas hingga menopause kecuali selama masa kehamilan. Nah, selanjutnya ada menarche. Menarche itu merupakan haid yang pertama kali terjadi pada dinding rahim dan yang dikenal dengan istilah darah haid. Haid pertama merupakan tanda kesiapan biologis dan tanda siklus masa subur telah mulai. Nah, singkatnya, menarche ini merupakan menstruasi yang dialami pertama kali oleh seorang perempuan dan merupakan tanda bahwa remaja putri telah mengalami pubertas. Nah, biasanya menarche ini terjadi pada usia rata-rata kurang lebih 13 tahun. Nah, kita masuk ke inti pada topik, yaitu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi adalah perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang perempuan yang telah mengalami pubertas. Proses siklus ini terjadi untuk mempersiapkan masa kehamilan. Nah, setiap bulan perempuan mengeluarkan sel telur dari ovarium atau indung telur. Proses pelepasan sel ini dinamakan sebagai ovulasi. Nah, menjelang proses ovulasi terjadilah perubahan hormon pada tubuh perempuan. Hal ini menyebabkan dinding rahim menebal untuk mempersiapkan pembuahan sel telur. Nah, jika terjadi ovulasi tetapi sel telur tersebut tidak dibuahi, maka lapisan dinding rahim yang menebal tersebut akan meluruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses inilah yang dikenal sebagai menstruasi. Nah, terdapat beberapa hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama itu adalah luteinizing hormon atau LH yang memiliki fungsi memacu proses ovulasi dan memacu sekresi progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, FSH ini memiliki fungsi memacu pertumbuhan folikel serta sekresi estrogen. Nah, yang ketiga itu ada estrogen. Nah, estrogen ini memiliki fungsi memacu penebalan endometrium, menghambat hormon FSH, dan memicu pengeluaran hormon LH. Nah, yang terakhir itu ada progesteron. Nah, fungsi dari progesteron yaitu menghambat LH, kemudian mempertahankan penebalan endometrium. Perlu kita ketahui bahwa LH dan FSH ini merupakan hormon hipofisis atau hormon yang diproduksi pada kelenjar pituitari. Nah, sedangkan estrogen dan progesteron ini merupakan hormon yang diproduksi pada ovarium. Nah, kita masuk ke intinya yaitu fase-fase pada menstruasi. Terlihat pada gambar bahwa pada menstruasi, pada siklus menstruasi terjadi beberapa fase. Yang pertama itu ada fase menstruasi, kemudian fase praovulasi, kemudian fase ovulasi, dan yang terakhir itu ada fase pasca ovulasi. Nah, yang pertama fase menstruasi. Nah, pada fase yang pertama pada fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini, lapisan dinding dalam rahim mengandung darah, sel-sel dinding rahim lendir dengan endometrium. Nah, lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama hingga 4-7 hari bahkan lebih. Nah, pada siklus pertama inilah biasanya yang dirasakan adalah rasa nyeri perut bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Nah, fase yang kedua itu ada fase praovulasi. Nah, pada tahapan ini terjadi dimulai dari hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Nah, pertumbuhan folikel ovarium menyebabkan endometrium makin tebal. Nah, sedikit saya tambahkan bahwa pertumbuhan folikel ovarium ini dipengaruhi oleh hormon FSH, di mana pada pertumbuhan folikel ini akan munculnya hormon estrogen yang
memiliki fungsi untuk menebalkan endometrium. Nah, selanjutnya pada fase yang ketiga itu adalah fase ovulasi. Pada fase inilah sel telur yang diproduksi di ovarium dilepaskan untuk siap dibuahi sel sperma. Sel telur yang telah matang bergerak menuju ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Pada umumnya, sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Sehingga jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka dinding rahim akan meluruh. Namun jika dibuahi oleh sperma, biasanya bisa terjadi kehamilan. Nah, yang keempat ini atau yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Setelah mengalami fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Nah, hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Nah, fase ini dikenal juga dengan nama fase pramenstruasi yang biasanya ditandai dengan gejala payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas dan mudah marah atau emosional. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan mengenai fase-fase menstruasi terhadap salah satu anggota keluarga saya, yaitu kakak saya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih menstruasi itu. Nah, menstruasi ini merupakan keadaan normal yang terjadi pada setiap perempuan, umumnya setiap 1 bulan sekali. Nah, menstruasi ini merupakan keluarnya darah dalam uterus melalui vagina yang disebabkan karena meluruhnya dinding rahim dan pelepasan endometrium. Nah, menstruasi ini terjadi sejak masa pubertas hingga menopause kecuali pada masa kehamilan. Nah, kemudian dalam menstruasi itu ada namanya istilah menarche. Nah, singkatnya menarche ini merupakan peristiwa pertama kali menstruasi pada seorang perempuan dan merupakan tanda bahwa seorang remaja putri telah mengalami masa pubertas. Nah, biasanya menarche itu terjadi pada umur kurang lebih rata-rata kurang lebih 13 tahun. Nah, ada beberapa hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama itu ada follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk pertumbuhan folikel serta sekresi estrogen. Nah, kemudian ada luteinizing hormone atau LH yang berfungsi untuk pemacu ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium dan sekresi hormon progesteron. Nah, kemudian yang ketiga ini ada hormon estrogen yang berfungsi untuk penebalan endometrium serta menurunkan peningkatan hormon FSH dan memacu peningkatan hormon LH. Nah, yang terakhir itu ada hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini fungsinya itu untuk mempertahankan penebalan endometrium serta menghambat peningkatan hormon LH. Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya, yaitu fase-fase pada siklus menstruasi. Nah, di sini pada gambar tertera bahwa pada siklus menstruasi ini terjadi beberapa fase. Yang pertama itu adalah fase menstruasi, kemudian fase praovulasi, kemudian fase ovulasi, dan yang ketiga ini adalah fase pasca ovulasi. Nah, yang pertama pada fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini terjadi kira-kira 3 sampai dengan 7 hari atau bahkan lebih, yaitu pada menstruasi ini terjadi peluruhan pada endometrium. Nah, kemudian dari masa menstruasi ini selanjutnya ke fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini terjadi pada awal pertama menstruasi hingga memasuki atau sebelumnya memasuki fase ovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini terjadi peningkatan atau pertumbuhan folikel yang disebabkan karena hormon FSH, di mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hormon FSH ini berfungsi untuk pertumbuhan folikel. Nah, sehingga dengan bertumbuhnya folikel maka akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, di mana ketika hormon estrogen ini meningkat, maka hormon estrogen ini akan menghambat peningkatan hormon FSH, sehingga di sini hormon FSH tidak mengalami peningkatan dan hormon estrogen ini akan mempertebal endometrium. Nah, ketika folikel ini bertumbuh dari folikel primer hingga folikel sekunder, kemudian masuklah ke masa atau fase ovulasi, di mana keluarnya sel telur dari ovarium. Nah, sel telur ini akan menuju ke tuba falopi, kemudian akan menempel pada dinding rahim. Nah,
jika selama 24 jam saat telur tidak dibuahi sperma, maka endometrium ini akan mengalami peluruhan. Namun jika saat telur dibuahi oleh sperma, maka akan terjadinya masa kehamilan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali bahwa estrogen ini berfungsi untuk meningkatkan hormon LH, sehingga di sini hormon LH ini mengalami peningkatan. Nah, setelah terjadinya ovulasi atau keluarnya sel telur, maka si folikel ini akan berubah menjadi corpus luteum, di mana pada corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan penebalan siklus, akan mempertahankan si endometrium ini. Kemudian progesteron ini juga akan menghambat peningkatan hormon LH, sehingga di sini hormon LH ini mengalami penurunan. Nah, jika si estrogen dan progesteron ini mengalami penurunan, maka akan terjadinya lah fase menstruasi, itu balik lagi ke fase awal. Nah, sekian nih yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kakak mengenai fase-fase atau fase-fase dalam siklus menstruasi ini? Ya, baik. Tadi kan seperti yang dijelaskan ya, bahwa terjadinya menstruasi akan merasakan kram perut dan pinggang. Itu penyebabnya karena apa? Nah, jadi pada masa awal menstruasi ini biasanya seorang perempuan akan mengalami nyeram perut di bagian bawah dan punggung. Nah, itu biasanya terjadi karena kontraksi rahim untuk membantu peluruhan si endometrium. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Lalu kenapa ya setiap awal menstruasi pertama pada seorang anak perempuan itu menstruasinya itu gak lancar? Nah, oke. Jadi menurut salah satu jurnal yang saya baca, bahwa pada masa awal menstruasi pada seorang anak perempuan itu biasanya tidak teratur dikarenakan ovarium belum memproduksi estrogen siklik secara adekuat. Namun jika si ovarium sudah memproduksi estrogen siklik secara adekuat, nah maka menstruasi ini akan teratur. Nah, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Nah, oke. Sekian dari penyuluhan yang saya sampaikan. Nah, saya berharap dengan adanya penyuluhan ini, ilmu-ilmu yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita sebagai seorang perempuan. Jadi kita tahu nih, ternyata darah itu tidak senonoh keluar dari vagina, tetapi sebelumnya terjadi beberapa fase-fase yang terjadi pada siklus menstruasi ini. Sekian pemaparan materi dan penyuluhan mengenai fase-fase dalam siklus menstruasi yang telah saya sampaikan. Saya berharap apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.